Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 311 TKJ 1 ingin menjelaskan tentang service tool Samsung. Kami beranggotakan dengan Ahmad Maulidi Asadilbala nomor absen 4, Areta Amanda Pravinari nomor absen 10, Ferry Andi Pratama nomor absen 18, dan Muhammad Zainur Rafli nomor absen 26. Alat pertama ada solder. Solder digunakan untuk menyolder komponen kecil seperti kapasitor, resistor, diode, transistor, regulator, speaker, mikrofon, layar, dan hal-hal lain. Solder yang baik digunakan untuk pekerjaan memperbaiki sebagian besar ponsel adalah solder dengan daya 50 watt. Alat kedua ada solder station. Sebuah solder station memiliki 2 unit station dan besi. Solder station memiliki opsi untuk mengontrol suhu tergantung pada kebutuhan panas dari pekerjaan solder yang sedang dilakukan. Alat ketiga ada PCB holder atau stand. PCB disebut dengan printed circuit board. PCB sendiri adalah sebuah papan untuk platform fisik yang digunakan dalam elektronika untuk menghubungkan komponen elektronik dengan sirkuit listrik. PCB printed circuit board digunakan untuk memegang PCB dari ponsel saat solder atau dilakukan perbaikan. Alat ini memegang PCB sangat kuat dan tidak memungkinkan untuk bergerak, sehingga membantu dalam proses perbaikan. Selanjutnya ada solder wire. Solder wire adalah kawat solder yang digunakan untuk solder komponen elektronik, IC atau jumper. Komposisi kawat solder terdiri dari timbal dalam rasio 60:40 atau 63:37. Selanjutnya, alat kelima ada thinner. Thinner atau PCB cleaner digunakan untuk membersihkan PCB dari panel. Paling umum digunakan dalam perbaikan panel adalah isopropil alkohol. Alat keenam ada jumper wire. Laminasi tipis atau kawat tembaga yang dilapisi digunakan untuk jumper dari satu titik ke titik yang lain di luar ponsel saat memperbaiki. Dan alat ketujuh ada blade cutter. Blade cutter digunakan untuk menghapus laminasi dari kawat jumper. Alat ke-8, point cutter. Tang potong biasanya digunakan untuk memotong kawat, tembaga, kawat jumper, atau memotong benda lain. Alat ke-9, nose cutter. Tang jepit yang mempunyai gigi pemotong. Alat ke-10, precision screwdriver. Obeng pembuka skrup yang khusus digunakan pada ponsel. Alat ke-11, tweezers atau pinset. Dipakai untuk memegang komponen elektronik, IC, kawat jumper, dan lain-lain dalam proses penyolderan atau pemasangan komponen. Alat ke-12, brush. Macam jenis kuas digunakan untuk membersihkan papan PCB dari kotoran yang menempel. Alat ke-13, multimeter. Digunakan untuk berbagai macam pengukuran pada saat perbaikan handphone. Nomor 14, hot air blower. Hot air memiliki kontrol untuk mengatur suhu dan aliran udara panas. Terdapat dua jenis hot air, yakni digital dan analog. Nomor 15, ultrasonic cleaner. Digunakan untuk membersihkan PCB, ponsel, dan komponen elektronik. Yang ke-16, BGA kit. Digunakan untuk rebal dan memperbaiki IC ball type. BGA singkatan dari ball grid array. Yang ke-17, magnifying lamp. Digunakan untuk mengamati benda dengan tampilan yang diperbesar dari PCB ponsel. Yang ke-18, mobile opener. Digunakan untuk membuka casing atau badan dari ponsel. Yang ke-19, DC power supply. DC power supply direct current. Digunakan untuk memasok arus DC ke perangkat telepon seluler. Service tools 20 digunakan untuk membersihkan jalur PCB dan kaki atau pin komponen elektronik
saat menyolder. 21. Alat ini juga untuk membersihkan mata solder agar tidak meninggalkan kotoran timah yang membuat solder tidak panas lagi. 22. Alat ini difungsikan untuk mengecek ulang kaki IC. 23. Digunakan untuk membersihkan ujung solder saat melakukan proses soldering. 24. Digunakan untuk menghilangkan kelebihan timah solder dan jejak PCB. 25. Digunakan untuk membongkar dan merakit ponsel. 26. Gelang antistatis. Gelang ini digunakan untuk memperbaiki, membantu melepas listrik statis sehingga mencegah PCB atau komponen elektronik dari kerusakan. 27. Sarung tangan antistatis. Sangat disarankan untuk menggunakan sarung tangan ini karena untuk mencegah PCB dan komponen elektronik dari listrik statis. 28. Matras antistatis. Alat ini diletakkan sebagai alas atau matras saat memperbaiki ponsel dan dihubungkan kabel grounding untuk mencegah kerusakan dari listrik statis. Selanjutnya alat ke-29 yaitu smoke absorber, kipas yang membantu untuk menyaring asap yang keluar saat proses soldering. Dan untuk alat terakhir ada mikroskop. Mikroskop digunakan untuk melihat tampilan dari PCB atau komponen elektronik yang diperbesar. Berbeda banyak mikroskop juga yang dapat dihubungkan ke komputer atau monitor. Terima kasih. Sekian penjelasan singkat dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurangnya. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.